a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Oke, baik pemirsa, kembali lagi di Jurnalis. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa isu, nah sekarang kita akan melihat kira-kira isu apa dalam minggu depan nanti yang akan menjadi topik hangat yang menjadi perbincangan khususnya di media-media. Dan Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 0215839911. Nah yang kalau kita lihat dari banjir yang terjadi di berbagai daerah, ini kemungkinan akan diikuti dengan naiknya harga sembako, harga beras, sayur mayur, karena distribusi juga terganggu seperti itu. Oke, gimana nih kira-kira Bang? Kenapa? Saya duluan. Iya, boleh. Boleh, Mbak Beni, yang pertama gimana? jalanan rusak akibat banjir kan. Ya. Sampah menumpuk. Angkutan komoditas yang diperlukan oleh rakyat susah. Jadi mahal segala-galanya. Sekarang aja ketimun segede gini, itu 1.000 perak. Kecil ya? Kecil segini. Dulu kalau kita belanja sayur, ini ekstra dipanggilnya kan. Nah, sekarang 1.000 perak. Jadi ini udah berat. Apalagi kita menghadapi Imlek kan? Iya, iya. Betul kagak? Ini pakar mentimun nih sekarang ya. Keahliannya di bidang mentimun. Ketimun. Ya, ini nih. Jadi menurut saya ini kalau orang Cilacap bilang Nah, itu, ya, coba. Coba. nek musim hujan banjir gue apa-apa larang. Apa-apa larang. Artinya apa? Artinya Pak itu Bang Tri? kalau musim banjir itu semua barang itu mahal. Karena apa? Karena saya orang dari desa ya, jadi tahu kalau situasi di sana. Itu kan sawah itu kebanjiran ya, kebanjiran, gagal panen. Akhirnya kan kemudian padi yang dulu yang panen dulu akhirnya mahal. Kemudian timun itu kan di sawah, itu juga kebanjiran, anyut, busuk. Ya akhirnya ya ini pokoknya apa-apa larang kabel lah. Ini gitu juga kan. yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Jadi ada salah seorang pedagang beras yang bernama Murianto mengatakan harga beras ini sudah mulai bergerak naik karena pasokan terhambat. Sedangkan permintaan beras ini cukup tinggi meski sejumlah pasar tradisional di Indramayu ini masih lumpuh. Dan menurut dia sekiranya ini beras kualitas biasa dijual 9.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya 8.500. Kira-kira Bang Didi, pemerintah sendiri sudah menyiapkan antisipasi seperti apa? Bela, dia mesti bela. Saya pikir ini bencana alam ya. Tidak diduga oleh semua pihak. Sangat mungkin kalau harga beras naik karena transportasi terganggu, lalu lahan-lahan katakan yang mau panen jadi rusak, jadi wajar saja. Tinggal bagaimana ada kebersamaan kita ini mengulurkan tangan menolong bencana ini. Giliran asik pemerintah sendirian, giliran dia susah kita diajak-ajak Tidak boleh menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapapun karena ya. dia bertanggung jawab. Karena maka nggak boleh disalahin. Bencana bisa nggak bisa. karena sebagian dari kita Jangan nyalin Tuhan, ini mau nyalin Tuhan lagi dia. Hutan Nggak boleh. dirusak, Nggak boleh. Tapi paling nggak buang harusnya pemerintah sampah punya di antisipasi ya. buang sampah di Ya, itu aliran kan sungai kecil. dan sebagainya. Kurang. Jadi pemerintah harus bergerak, Oke, tapi kita semua harus ada kesadaran. Dua-duanya benar. Ya. Nggak ada benar. Ini Kita lihat lagi. pelan. Oke, kita lihat lagi ada Pelan-pelan. Pelan. Ada lagi ini prediksi kira-kira berita yang akan hangat untuk Di minggu ini ya? Minggu, Tadi udah kelihatan ini. gambar ada logo Jadi partai. rupanya Presiden PKS Anies Mata ini pada hari Rabu akan melakukan pertemuan secara tertutup dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Hari Rabu Abu besok? Rizal Bakri ya. Dan dalam pertemuan ini juga sempat melibatkan beberapa petinggi PKS dan juga Golkar. Jadi kan disinggung katanya sih ada yang kita bicarakan soal bangsa, kita belum bicara soal koalisi. Ini silaturahmi kebangsaan seperti itu. Bagaimana? Ya saya bantah, ya kan? Ini kan bukan lebaran. Ya kan? Jadi nggak harus tidak silaturahmi. pasti pembicaraan politik. Karena Ibu Megawati sudah bertemu dengan Bapak Abu Rizal, ARB kan. Sekarang Anas bertemu dengan Bapak ARB. Ini pasti soal politik. Anas, saya dong. Saya mau begini. Waktu Presiden PKS Anies Mata itu lari-lari di Taman Suropati, Sama siapa? Iya dong, sama istrinya yang kedua mungkin ya.
itu lari-lari, itu di rumah tuh istri saya, waktu saya menatap itu dengan serius, istri saya bilang, ayo kamu jangan coba-coba gitu ya. Jadi artinya saya khawatir, begitu ada pendekatan gini, orang Golkar juga takut. Jangan coba-coba gitu tuh apa maksudnya? Sabar, Tri. Jangan coba-coba berpikir lari-lari dengan istri kedua. Pak, waduh, ini saya nggak setuju karena menyinggung sesama panelis. Kalau menurut Kenapa, saya, kalau menurut saya, nggak boleh. Menurut saya, tapi dulu, poin saya, jangan-jangan nanti ibu-ibu di Golkar takut. Nah, itu. Ya. Jadi menurut saya gini ya, ini kan elitnya, bapak-bapaknya yang dengan PKS ya. Takutnya ibu-ibu Golkar ini mungkin bertanya kan, karena PKS kan identik katanya dengan seperti saya, poligami gitu. Enggak, Anda poligami. Oh, saya poligami. Berapa? Saya 3. Plafonnya kan 4. Oh, iya. Tapi satu tetap. Berarti kurang 1 ya. Ini mau komentar? Ya, saya pikir kalau Partai Demokrat masih pada jalan yang nggak bisa, dia dulu udah mau tujuan, begitu ya? Nah, Anda jangan membela. Dia waktu dia beristri 3, dia dalam tetap keadaan pada Demokrat. jalan yang kita yakini. Inilah Partai Demokrat. Oke, yang pasti di sini Bang Effendi pakai baju kuning bukan berarti mau ikutan Bukan. berkoalisi ya. Oke, baik, jurnalis akan kembali lagi pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami. Ini belum.